Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 2, kelas B, Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim. Kami selama 20 menit ke depan, kurang lebih 20 menit ke depan akan menjelaskan, akan mempresentasikan hasil studi literatur kami tentang dengan judul analisis rute angkutan barang dan strategi logistik perkotaan berkelanjutan yang telah kami diskusikan pada tugas-tugas sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami di sini ada saya sendiri Raina Ramadhani dengan NIM akhir 101, yang kedua ada Mutiara dengan NIM akhir 021, kemudian ada Andro dengan NIM akhir 048 dan Siti Nurhaliza dengan NIM akhir 077 dan Rashid Ihsan. Dengan 20 menit ke depan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami ini, 10 menit untuk presentasi dan 10 menitnya lagi untuk sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan dibuka untuk terbuka untuk 3 penanya. Silakan menyaksikan. Ini ada pendahuluan yang akan dibacakan oleh Rashid. Oke, yang pertama itu ada pendahuluan. Sebagai suatu sistem, kota merupakan area penting yang berfungsi bagi orang-orang. Kota menyediakan ruang untuk bekerja, hidup, bersantai, dan ber- berbelanja, serta kehidupan budaya. Meningkatkan arus permintaan dan distribusi barang tentunya membutuhkan suatu sarana angkutan berdimensi besar, sehingga dapat membawa barang dalam kuantitas yang besar pula, seperti truk atau trailer. Dengan tingkat kejenuhan jalan yang sudah cukup tinggi ditambah lagi kurangnya kemampuan manuver jenis kendaraan tersebut di jalan tentunya dapat mengakibatkan kemacetan. Faktor lainnya yaitu belum diterapkannya sistem jalan lingkar luas atau O-ring yang dikhususkan bagi penggerak kendaraan angkutan barang yang dapat mengurangi masalah kemacetan. Selanjutnya, latar belakang. Kebutuhan hidup mencakup transportasi yang efisien dan akses ke barang konsumsi serta sumber daya. Dengan populasi yang terus tumbuh, permintaan barang juga meningkat, terutama melalui pembelian online yang membutuhkan moda transportasi untuk pengiriman. Hal ini menyebabkan peningkatan pergerakan barang di perkotaan, berpotensi menyebabkan kemacetan, konsumsi energi berlebih, dan pengangsuran lahan untuk infrastruktur. Logistik perkotaan dapat menguntungkan tetapi juga menimbulkan masalah mengganggu aktivitas lain. Untuk menciptakan distribusi barang yang baik, diperlukan fokus pada sarana transportasi dan pelaku bisnis. Pengembangan logistik pintar diperlukan untuk mendukung kota pintar. Perusahaan swasta berfokus pada efisiensi, sementara sektor publik mengelola jaringan transportasi agar berkelanjutan. Selanjutnya itu tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis kendaraan angkutan barang atau kendaraan berat yang sesuai dengan kondisi geometrik serta kinerja jalan dan untuk menentukan rute pergerakan yang optimal guna mengoptimalkan kinerja jalan tersebut. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk merekomendasikan model logistik perkotaan pintar pada rantai pasok barang dan pengembangan skenario kebijakan sistem logistik perkotaan pintar di daerah tersebut dengan kontribusi pada peningkatan mobilitas barang dan keberlanjutan rantai pasokan barangnya. Lalu di slide selanjutnya ada metodologi, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan metode kausal komparatif, causal loop diagram atau CLD, dan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu data primer yang diperoleh melalui survei lapangan mengenai asal tujuan kendaraan, lokasi lokasi gudang, dan jalur distribusi, serta data sekunder yang diambil dari jurnal, buku, dan laporan terkait dampak logistik perkotaan terhadap lingkungan seperti polusi dan emisi. Analisis yang dilakukan menggunakan CLD untuk memahami hubungan sebab akibat antara variabel
dalam sistem logistik perkotaan. Selain itu, studi pustaka dilakukan untuk menganalisis literatur yang relevan mengenai kebijakan dan strategi logistik yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dampak logistik perkotaan terhadap lingkungan dan mengidentifikasi solusi yang dapat meningkatkan keberlanjutan sistem logistik di kota besar. Lalu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, pola pergerakan kendaraan angkutan barang, yaitu ruas jalan utama. Kendaraan angkutan barang seperti truk dan tronton umumnya menggunakan jalan-jalan utama untuk distribusi barang. Jalur yang sering dilalui meliputi Jalan Kom Yosudarso, Jalan Tanjung Pura, Jalan Imam Bonjol, dan jalan lainnya. Jalur ini menghubungkan gudang besar di pelabuhan dan jeruju dengan pasar dan pusat distribusi lainnya. Lalu ada konsentrasi rute. Sebagian besar pergerakan kendaraan, sekitar 26%, terkonsentrasi menuju pusat perbelanjaan Kapuas besar dan 24% ke wilayah Siantan atau keluar kota. Poin kedua ada kinerja jalan. Tingkat kepadatan jalan di Jalan Tanjung Pura dan Jalan Imam Bonjol, rasio volume terhadap kapasitas melebihi 1 saat jam sibuk. Menunjukkan jalan ini sering mengalami kemacetan total. Lalu ada Jalan Kom Yosudarso, Jalan Adi Sucipto, dan Jalan Perintis Kemerdekaan, yaitu hampir mencapai kejenuhan. Viatosi mendekati 1. Jalan Ahmad Yani, Jalan Situt Mahmud, Jalan Khatulistiwa, dan Jalan Gajah Mada masih dapat menampung volume kendaraan dengan baik. Visi berkisar antara 0,55 sampai 0,73. Dampak kendaraan besar, truk dan kendaraan berat yang membutuhkan badan jalan lebih lebar, sekitar 2,5 meter per jalur, dapat memperparah kemacetan, terutama jalan-jalan yang sudah padat. Oke, selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan yang ketiga, kondisi geometrik jalan. Kesesuaian dimensi kendaraan dengan geometri jalan ini ada 3. Yang pertama, kendaraan kecil hingga sedang relatif dapat melalui sebagian besar jalan arteri sekunder dan kolektor di Pontianak. Lalu yang kedua, kendaraan besar seperti tronton dan juga kontainer. Kendaraan ini hanya cocok untuk di jalan arteri primer dan beberapa jalan arteri sekunder. Lalu yang ketiga, jalan yang lebar dan terbatas seperti di Jalan Kapten Marsan dan Jalan Sultan Muhammad sering macet karena aktivitas bongkar muat yang memanfaatkan badan jalan. Oke, selanjutnya nomor 4, alternatif rute. Di dalam beberapa kasus, supir truk memilih rute alternatif untuk menghindari kemacetan saat jam sibuk. Misalnya, saat kondisi Jalan Ahmad Yani padat, mereka menggunakan rute melalui Jalan Adi Sucipto. Namun, jalur alternatif ini seringkali tidak ideal karena kondisi geometriknya kurang mendukung kendaraan besar. Masuk ke nomor 5, rekomendasi untuk mengatasi masalah. Jadi di sini ada beberapa rekomendasi untuk mengatasi masalah. Untuk yang pertama, optimalisasi penggunaan jalan. Lalu yang kedua, perlu pengaturan jam operasional kendaraan berat agar tidak melalui jalan yang rentan macet saat jam sibuk. Lalu yang ketiga, pengaturan aktivitas bongkar muat di jalan yang sempit agar tidak memperparah kemacetan. Lalu yang keempat, pengembangan infrastruktur baru. Lalu implementasi sistem jalan lingkar luar atau outer ring road yang dikhususkan untuk kendaraan berat guna mengurangi beban pada jalan-jalan utama. Dan yang terakhir, perbaikan kondisi geometrik pada jalan arteri sekunder dan kolektor untuk mendukung pergerakan kendaraan besar. Hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pergerakan kendaraan berat di Kota Pontianak sangat dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur jalan. Oleh karena itu, perbaikan manajemen lalu lintas dan pengembangan infrastruktur menjadi solusi yang penting untuk meningkatkan efisiensi logistik dan juga mengurangi dampak kemacetan. Selanjutnya nomor 6 yaitu sistem logistik perkotaan pintar di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan sistem dengan metode Casual Loop Diagram atau CLD untuk mengidentifikasi hubungan antara elemen dalam sistem logistik perkotaan pintar di DKI Jakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa CLD dapat memetakan keterkaitan antara pemangku kepentingan utama seperti supplier, distributor, manufaktur, pusat distribusi, retailer, pemerintah daerah, hingga konsumen akhir. Selain itu, CLD membantu dalam memahami tantangan utama,
Seperti yang pertama, kemacetan lalu lintas. Akibat tingginya frekuensi kendaraan logistik di daerah perkotaan. Lalu yang kedua, polusi udara dan juga kebisingan. Dampak dari konsumsi bahan bakar fosil dan desain kendaraan yang kurang efisien. Dan yang ketiga, pengelolaan infrastruktur dan kebijakan, termasuk keterbatasan regulasi terkait zona emisi rendah dan pengelolaan waktu operasional logistik. Selanjutnya, tantangan dan inisiatif. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat beberapa tantangan utama dan juga inisiatif yang dapat digunakan untuk mengurangi dampak negatif sistem logistik perkotaan. Yang pertama, ada kemacetan dan efisiensi transportasi. Tantangannya adalah tingginya total kilometer perjalanan kendaraan logistik di wilayah perkotaan menyebabkan kemacetan lalu lintas dan mengurangi efisiensi distribusi barang. Inisiatif yang dapat dilakukan, yang pertama, konsolidasi beban untuk mengurangi perjalanan kendaraan logistik. Lalu optimalisasi moda transportasi dan penerapan teknologi informasi lalu lintas untuk rute yang lebih efisien. Lalu penerapan kebijakan ganjil genap untuk kendaraan logistik. Yang kedua, polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Tantangannya adalah emisi polutan lokal yang tinggi akibat konsumsi bahan bakar fosil per kilometer perjalanan kendaraan. Inisiatif yang dapat dilakukan, pertama, penggunaan kendaraan rendah emisi berbahan bakar listrik atau gas alam kompresi. Lalu penerapan zona emisi rendah sesuai dengan instruksi Gubernur nomor 66 tahun 2020. Lalu desain kendaraan yang lebih aerodinamis untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. Dan yang ketiga, kebisingan dan risiko keselamatan. Tantangannya adalah kebisingan akibat aktivitas kendaraan logistik di area padat, serta risiko kecelakaan per kilometer perjalanan. Inisiatif yang dapat dilakukan adalah pengaturan waktu operasional kendaraan logistik untuk mengurangi gangguan pada waktu-waktu tertentu. Lalu desain area penerimaan barang yang lebih ramah lingkungan. Lalu yang terakhir, perbaikan desain kendaraan seperti spion yang lebih baik untuk mengurangi titik buta dan meningkatkan keselamatan. Lalu yang kedelapan, implementasi di Jakarta. Jakarta telah memulai implementasi beberapa inisiatif seperti peraturan ganjil genap, penerapan kendaraan rendah emisi untuk logistik perkotaan, dan juga pengaturan zona emisi rendah. Namun, efektivitas implementasi ini masih memerlukan evaluasi mendalam, seperti kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem logistik yang berkelanjutan. Selain itu, adopsi praktik dari kota-kota lain seperti penggunaan pusat distribusi terpadu di Belanda dapat menjadi referensi bagi Jakarta. Lalu yang kesembilan, implikasi keberlanjutan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem logistik perkotaan pintar dapat mendukung mobilitas barang yang berkelanjutan melalui pengurangan dampak negatif lingkungan, peningkatan efisiensi transportasi, dan pengelolaan infrastruktur yang lebih baik. Penggunaan simulasi berbasis sistem dinamis juga direkomendasikan untuk memproyeksikan berbagai skenario, kebijakan, dan solusi. Untuk kesimpulan dari presentasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya dari pendahuluan sampai hasil dan pembahasan, kesimpulannya adalah angkutan barang memainkan peran penting dalam logistik. Angkutan barang selain dipengaruhi oleh faktor utama, angkutan barang juga dipengaruhi oleh sebaran pemukiman, sebaran industri, dan pertanian. Angkutan barang bertujuan untuk mengidentifikasi jalur pergerakan kendaraan angkutan barang di kota Pontianak dan menganalisis kondisi jalan juga pengoptimalan kinerjanya. Data yang dianalisis ini mencakup detail jalan, asal dan tujuan perjalanan, serta spesifikasi kendaraan untuk menentukan parameter ruas jalan yang mendukung pergerakan barang dan menemukan rute alternatif yang efisien. Selain itu, analisis ini menunjukkan potensi dampak negatif seperti emisi polutan dan risiko kecelakaan. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah seperti kebijakan antara lain ganjil genap, zona rendah emisi, dan penggunaan kendaraan ramah lingkungan juga sedang dilakukan untuk mengurangi dampak tersebut. Mungkin sekian presentasi hasil diskusi dari kelompok K2. Teman-teman ada yang mau bertanya? Dibuka untuk 3 pertanyaan. Boleh, Aldik langsung aja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldrich Rehan Kusuma dengan ujung NIM 076. Mau nanya, sejauh mana kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta berperan dalam meningkatkan efisiensi logistik di kedua kota tersebut? Terima kasih. Terima kasih, Aldik. Mungkin teman-teman yang lain ada yang masih kurang jelas? Boleh ditanyakan. Boleh, Kintan, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kintana Aurelia Ridwan dari kelompok 6 dengan NIM akhir 081. Pertanyaan saya, apakah penerapan dari zona emisi rendah ini sudah cukup efektif untuk mengurangi polusi udara di DKI Jakarta? Terima kasih, Kintan, pertanyaannya. Terima kasih.
satu pertanyaan lagi, atau mungkin bisa langsung dijawab juga boleh sambil nunggu satu pertanyaan lagi. Oke, jadi saya akan izin menjawab dari pertanyaan Aldrich. Jadi pertanyaan itu sejauh mana sih kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta berperan dalam meningkatkan efisiensi logistik di kedua kota tersebut. Jadi melalui program Nasional Logistik Ekosistem atau LE, kedua kota ini mengintegrasikan sistem logistik untuk menyederhanakan proses pengiriman barang dan dokumen yang mencakup kolaborasi antar instansi pemerintahan dan pelaku swasta. Jadi proyek seperti pengembangan pelabuhan juga memanfaatkan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPB yang memungkinkan investasi swasta dalam infrastruktur logistik. Kolaborasi ini diharapkan dapat menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing. Sudah jelas, Aldrich? Terima kasih, Cid. Sudah jelas. Oke. Pertanyaan selanjutnya, udah ada jawabannya? Udah. Oke, silakan Muti. Tadi Kintan nanya, apakah penerapan zona emisi rendah cukup efektif untuk mengurangi polusi udara di DKI Jakarta? Jawabannya iya, zona emisi rendah cukup efektif untuk mengurangi polusi udara. Namun jika diterapkan dengan aturan yang jelas dan fasilitas yang memadai, kebijakan ini membatasi kendaraan yang boleh masuk hanya kendaraan ramah lingkungan. Maka untuk mendukung kebijakan ini itu harus ada tempat pengisian listrik atau bahan bakar ramah lingkungan. Kebijakan ini udah diterapin di kota tua. Jadi sana itu kendaraan berbahan fosil itu dibatasi dan lebih banyak menggunakan transportasi ramah lingkungan dan juga sepeda ataupun berjalan kaki. Apakah terjawab? Terjawab. Terima kasih. Ya, kami masih membuka satu pertanyaan. Boleh silakan Diandra. Pasya. Oke, saya ingin bertanya, dengan cara apa kebijakan publikasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi transportasi barang di Pontianak? Terima kasih. Mungkin boleh langsung dijawab aja pertanyaan dari Fasya. Andrew, silakan. Oke, terima kasih Pasya atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya dengan cara apa kebijakan publik dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi transportasi barang di Pontianak? Oke, jawabannya kebijakan publik ini dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi transportasi barang. Dengan melalui yang pertama itu ada kerangka regulasi. Jadi kerangka regulasi ini menerapkan regulasi yang mendorong penggunaan kendaraan yang lebih bersih dan lebih efisien. Lalu yang kedua ada investasi dalam infrastruktur. Ini mengalokasikan dana untuk pengembangan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan terminal barang. Hal ini juga dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi jaringan transportasi. Lalu ada insentif untuk inovasi. Memberikan insentif bagi bisnis untuk mengadopsi solusi logistik yang inovatif seperti pengoptimalan rute berbasis teknologi dan penggunaan kendaraan listrik. Dan yang terakhir, keterlibatan pemangku kepentingan. Keterlibatan dengan pemangku kepentingan ini termasuk perusahaan angkutan barang, masyarakat setempat, dan kelompok lingkungan. Dapat menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif yang memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat. Apakah terjawab, Pasya? Sudah terjawab, terima kasih Mas Andrew. Oke, baik. Terima kasih juga. Oke, baik. Mungkin karena sesi pertanyaannya juga sudah 3, dan kita juga sudah selesai mempresentasikan hasil diskusi kita terkait studi literatur ini. Cukup di sini presentasi dari kelompok 2. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya dan perhatiannya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.